Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, channel yang setiap hari tidak bosan-bosan untuk berbagi pengalaman. Mari kita belajar bersama. Yang sering saya bilang, saya pun juga masih amatiran, baru kemarin sore untuk belajar bercocok tanam ataupun berkebun. Tapi sebagian dari pengalaman saya ini yang saya bagikan bukan ilmu saya, teman-teman. Saya tidak mempunyai ilmu, karena saya hanya mempunyai pengalaman dari apa yang saya tanam, kemudian hasilnya dari segi perawatannya, kemudian pupuk apa yang saya pergunakan, saya bagikan ke sahabat-sahabat YouTube semua. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat-sahabat tani semua. Pada kesempatan kali ini, saya pun juga ingin mengajak ke sahabat-sahabat tani semua. Yang pertama, untuk budidaya tanaman cabai, tidak hanya budidaya tanaman cabai, yang terpenting adalah bukan masalah menggunakan pupuk yang mahal, bukan masalah menggunakan nutrisi yang mahal, banyaknya pupuk membuat tanaman cabai itu subur. Tapi yang pertama adalah bagaimana tata cara kita mengaplikasikan pupuk tersebut dengan dosis yang tepat, kemudian interval yang tepat. Yang kedua adalah tidak harus dengan menggunakan fungisida yang mahal, kemudian inseknya yang mahal, tapi juga hal yang sama, yaitu penyepraian yang tepat, dosis yang tepat, kemudian selalu rawat dan kontrol tanaman tersebut setiap harinya, karena menanam bercocok tanam itu adalah bagian dari kehidupan kita. Oke teman-teman, di sini akan saya jelaskan semua bagaimana tata cara saya merawat tanaman cabai saya, dan saya pun juga akan menjelaskan kalsium ataupun kalsium apa saja yang saya berikan untuk tanaman cabai ini, kemudian fungisidanya apa, inseknya apa, akan saya jelaskan semua. Tapi teman-teman juga jangan sampai salah persepsi bahwa pemakaian fungisida itu harus sama, karena pemakaian fungisida untuk jamur itu tidak harus menggunakan merek dagang yang sama. Yang perlu diketahui adalah siapkan dua fungisida, kontak, dan juga yang satunya adalah sistemik. Terserah teman-teman mau menggunakan fungisida kontak merek dagang apa, kemudian fungisida sistemiknya mau menggunakan merek dagang apa. Perlu diketahui pemakaian fungisida, teman-teman. Ini yang pertama yang saya jelaskan adalah fungisidanya dulu. Fungisida yang perlu diketahui adalah, pertama, gunakanlah fungisida itu dengan dosis terendah dulu. Entah itu fungisida sistemik ataupun fungisida kontak. Usahakan waktu penyepraian pertama itu pergunakanlah fungisida sistemik, teman-teman. Tapi ada merek-merek dagang fungisida sistemik itu yang tidak boleh digunakan di saat tanaman itu pada fase vegetatif, yaitu fase pertumbuhan. Nanti teman-teman silahkan dicek saja, saya tidak mau menyebutkan merek dagang fungisida, takutnya nanti nyalai aturan YouTube. Kemudian yang kedua adalah fungisida kontak. Fungisida kontak itu bebas, teman-teman. Fungisida kontak itu sifatnya untuk mengobati. Jadi pemakaian fungisida yang pertama itu adalah fungisida sistemik dulu, karena untuk mencegah datangnya jamur, datangnya penyakit-penyakit yang lainnya, busuk batang, layu fusarium, itu pun juga bisa dipergunakan. Kemudian yang kedua adalah insektisidanya, teman-teman. Insektisidanya tidak harus menggunakan insektisida yang sama dengan apa yang saya pergunakan. Yang penting siapkan saja dua insektisida yang bahan aktifnya berbeda. Terserah menggunakan merek dagang apa saja, bebas. Yang penting nanti ditanyakan
ke toko pertanian, insektisida untuk kutu-kutuan, untuk hama trip dan tungo itu apa? Kenapa di sini saya menyarankan 2 insektisida untuk mengantisipasi? Sebenarnya untuk tanaman cabai 1 insektisida saja cukup teman-teman, tapi kadang-kadang jika sudah terserang hama kutu-kutuan itu kadang-kadang juga repot, kadang-kadang insektisida ini tidak mempan, harus diganti lagi dengan insektisida yang lainnya. Makanya saya suruh menyiapkan 2 insektisida. Kemudian pergunakanlah dosis terendah dulu teman-teman, agar hama kutu-kutuan itu tidak kebal dengan insektisida yang kita pergunakan. Jangan sekali-kali melakukan mix jika teman-teman itu baru belajar menanam tanaman cabai. Sekali lagi saya ulangi, jika teman-teman itu baru belajar menanam tanaman cabai, terkecuali kalau sudah masternya, silahkan teman-teman, saya tidak membahas masalah itu. Kalau saya pribadi biasanya mixnya itu tidak kedua bahan kimia teman-teman, misalnya fungisida dengan insektisida. Tapi kalau saya pribadi, fungisida saya mix dengan kalsium ataupun kalsium dan juga nutrisi. Kemudian sebaliknya juga insektisidanya juga sama gitu loh. Jadi kalau bahan kimia itu di mix dengan merek dagang yang berbeda, bahan aktif yang berbeda, kadang-kadang juga harus dipertimbangkan juga jika cara mengaduknya ataupun meraciknya itu pas, mungkin tidak berdampak buruk pada tanaman cabai yang kita tanam. Tapi jika buat pemula yang belum paham masalah mix fungisida dan insektisida, itu pun juga akan berakibat fatal. Makanya kadang-kadang tujuan mix tadi kan tentunya apa? Untuk mempersingkat waktu, yang harusnya itu hari ini kita spray menggunakan fungisida, besok menggunakan insektisida. Tapi sebenarnya jika peracikan itu kurang tepat, misalnya kebanyakan dosis, kemudian ada 2 bahan aktif yang nggak bisa dimix, dicampur adukkan, itu pun juga akan berakibat fatal untuk tanaman kita. Yang ketiga adalah yang saya pergunakan untuk nutrisi kalium ataupun kalsium untuk tanaman cabai saya. Di tanaman cabai saya ini, saya menggunakan Kalinet itu untuk kaliumnya. Itu mulai memasuki fase generatif, kemudian sampai saat ini masih saya pergunakan. Kemudian yang kedua, untuk kalsiumnya saya menggunakan super kalsium. Itu pun juga harganya sekitar 20.000 setengah kilo teman-teman. Kemudian saya gunakan lagi More Than Full. Terus satunya lagi saya menggunakan Vitaron SL untuk pembenah sel-sel daun. Itu saya pergunakan mulai tanaman masih kecil. Tujuannya apa? Untuk mengantisipasi datangnya keriting, trip dan tungo. Walaupun fungsinya hanya untuk di daun, karena Vitaron SL itu adalah suplemen sama dengan More Than Full. Jadi itu saya pergunakan. Jika teman-teman tidak mempunyai itu semua, bisa diganti gandasil buah juga bisa di saat tanaman memasuki masa generatif. Kemudian di masa vegetatif menggunakan gandasil daun juga bisa. Kemudian untuk perangsang buahnya menggunakan MKP juga bisa. MKP itu 1 kilo itu bisa untuk 700 tanaman teman-teman kalau saya pribadi. Karena bagi saya adalah yang tadi saya bilang di awal video, budidaya tanaman cabai berhasil ataupun tidak itu diproses lahannya, pupuk dasarnya, ibaratnya adalah gulutan ataupun bedengan itu. Kita berpikirnya seperti ini, kita memproses media tanam di polybag, tanaman cabai bisa subur. Nah, seandainya di lahan ataupun di lahan hamparan itu diproses seperti halnya kita membuat media tanam di media polybag, itu pun pasti sangat bagus. Gunakan pupuk kandang, kemudian kapur dolomit, dekomposernya menggunakan M21 bisa, M4 juga bisa teman-teman. Jadi untuk penanaman tanaman cabai itu jangan dipersulit sendiri. Jika teman-teman melihat treatment eksperimen yang ada di channel-channel YouTube, kadang-kadang teman-teman juga bingung. Jadi cari channel-channel yang bisa dijadikan tahap-tahap pembelajaran sahabat-sahabat tani semua. Maka sering saya jelaskan di video-video kami sebelumnya teman-teman. Teman-teman cek video kami sebelumnya, saya hanya mempunyai 3 lahan, itu pun juga lahan kapling semua. Dan saya selalu menumpang sarikan dengan kedua tanaman. Bisa dicek teman-teman
Dulu nama channel saya adalah Heri and Family karena tujuan saya tidak di pertanian, karena saya lihat begitu berantakannya pertanian, banyaknya treatment, tutorial yang sehingga nantinya yang sering saya lihat di lapangan banyak sekali petani yang mengikuti tata cara itu, akhirnya hasilnya tidak karu-karuan untuk tanamannya. Maka dari itu saya merubah nama channel saya itu menjadi Heri Petani Indonesia. Saya pun juga ingin berbagi dengan teman-teman semua, mudah-mudahan video-video kami ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat tani semua. Saya jelaskan sekali lagi di sini, saya juga tahap pembelajaran, saya bukan ahlinya, saya pun juga bukan orang-orang yang berilmu. Mau menggunakan fungisida kimia, insektisida kimia, ataupun fungisida organik ataupun insektisida organik pun jika ada silahkan teman-teman. Yang penting sudah melalui uji coba itu, dan setiap petani sudah menggunakan itu dan alhamdulillah hasilnya bagus. Jangan mengikuti treatment-treatment yang teman-teman semua, khususnya para pemula yang tidak tahu, karena selama ini yang kita lihat treatment ataupun eksperimen tutorialnya itu hanya membuat racikan tapi tidak dilakukan penyepraian, kemudian hanya ngasih tahu hasilnya tapi tidak diberitahu penyakit prakteknya. Ini pun juga sangat luar biasa sekali buat adik-adik kita, buat generasi penerus, terutama khususnya adalah para pemula yang ingin belajar bercocok tanam ataupun berkebun. Niat kami di sini hanya ingin meluruskan saja teman-teman. Jadi pergunakanlah pupuk-pupuk yang sudah lolos uji coba, kemudian kalsium, kalium ataupun nutrisi yang sudah lolos dari uji coba, dan setiap petani menggunakan itu. Kemudian fungisida dan insektisidanya pun juga sudah lolos uji coba dan para petani juga sudah menggunakan itu semua. Apa yang kita bingungkan jika semua sudah tersedia? Maka sering saya jelaskan di video-video kami sebelumnya, teman-teman. Teman-teman cek video kami sebelumnya, saya hanya mempunyai 3 lahan, itu pun juga lahan kapling semua, dan saya selalu menumpang sarikan dengan kedua tanaman. Bisa dicek teman-teman. Dulu nama channel saya adalah Heri and Family karena tujuan saya tidak di pertanian, karena saya lihat begitu berantakannya pertanian, banyaknya treatment, tutorial yang sehingga nantinya yang sering saya lihat di lapangan banyak sekali petani yang mengikuti tata cara itu, akhirnya hasilnya tidak karu-karuan untuk tanamannya. Maka dari itu saya merubah nama channel saya itu menjadi Heri Petani Indonesia. Saya pun juga ingin berbagi dengan teman-teman semua, mudah-mudahan video-video kami ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat tani semua. Saya jelaskan sekali lagi di sini, saya juga tahap pembelajaran, saya bukan ahlinya, saya pun juga bukan orang-orang yang berilmu. Saya hanya menjelaskan berdasarkan pengalaman saya di budidaya tanaman cabai yang selalu saya tumpang sarikan dengan tanaman melon dan juga tanaman semangka. Dan hasilnya ini saya jelaskan ke teman-teman semua, pupuk apa yang saya pergunakan, nutrisi apa yang saya pergunakan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan video kami ini bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Jika ada yang meminta nomor WA saya, insya Allah saya bisa memberikan nomor WA saya, tapi mohon maaf saya tidak bisa mengangkat telepon. Tapi kalau chat insya Allah akan saya balas teman-teman, karena saya pun juga sangat sibuk sekali. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda. Salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.